Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, saya Anashwa Kansa Zakira, mahasiswa program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, Institut Teknologi, Sains, dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk melihat lebih dekat bagaimana peran advokat perawat dalam pengambilan keputusan kebijakan pada saat terjadi bencana. Seperti yang rekan-rekan sekalian ketahui, Indonesia merupakan negara dengan potensi yang sangat besar terjadi bencana. Kondisi ini memaksakan kita untuk memanajemen bencana dengan benar-benar siap, karena dampaknya yang secara nyata langsung terasa ke masyarakat, termasuk pada layanan kesehatan. Dan dari sini, perawat mempunyai peran yang sangat penting, karena posisi perawat yang sangat dekat dengan masyarakat dan kondisi yang terjadi di lapangan. Berdasarkan data dari BNPB hingga 8 Oktober 2025, Indonesia telah mengalami kurang lebih 2.535 kejadian bencana. Bencana yang paling sering terjadi adalah banjir, tanah longsor, dan cuaca yang ekstrim. Dari data ini menunjukkan bahwa bencana bukan kejadian yang sesaat, tetapi kejadian berulang-ulang yang membutuhkan manajemen bencana dengan lebih siap dan lebih bijak. Sebagai advokat dan pengambil keputusan, perawat menggunakan triage, assessment, surveillance, dan pengalaman di lapangan untuk menentukan kebutuhan korban, kebutuhan kelompok rentan, serta penyusunan standar operasional pelayanan bencana. Dari sini, perawat bukan hanya menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi, tetapi juga duduk pada meja kebijakan. Saya mengangkat masalah ini karena dalam banyak situasi kebijakan tanggap darurat masih sering dibuat tanpa cukup input dari perawat. Padahal di lapangan, perawat adalah orang yang paling sering dan paling dekat dengan pasien, keluarga, keterbatasan alat, dan kondisi yang serba cepat berubah. They see the real situation directly, bukan hanya dari laporan atau teori. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa perawat tidak cukup hanya menjadi pelaksana, but also need to be part of decision making. Karena dalam situasi darurat, perawat bukan hanya kerja cepat, tetapi juga punya insight, pengalaman, dan judgement yang sangat penting untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. That's why breaking the barrier means breaking the old stereotype. Perawat should not only be involved in emergency response, but also in decision-making process. Karena polais tanpa field experience bisa gagal ketika diterapkan di real life. Dalam konteks ini, perawat berperan sebagai advokat yang membela kebutuhan pasien dan masyarakat, sekaligus sebagai penentu kebijakan yang memastikan bahwa setiap keputusan berbasis pada realita lapangan bukanlah hanya asumsi. Rekan-rekan sekalian, marilah kita melihat perawat bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi sebagai bagian yang penting dalam membangun kebijakan yang tanggap, bijak, dan berpihak pada keselamatan. Karena pada akhirnya, emergency response yang kuat bukan hanya soal siapa yang paling cepat bertindak, tetapi juga soal siapa yang paling paham kebutuhan nyata untuk di lapangan. Saya Anashwa Kansa Zakira, terima kasih atas perhatian yang telah diluangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.